Halo, perkenalkan nama saya Agnes Carolina. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B 2023. Definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Studi mengenai proses pembelajaran baik dari sudut pandang kognitif maupun perilaku mengizinkan ilmuwan untuk memahami perbedaan individu dalam intelijensi, perkembangan kognitif, afektif, motivasi, regulasi diri, konsep diri, serta peranan dalam proses belajar. Menurut para ahli, menurut Barlow 1985, psikologi pendidikan adalah pengetahuan yang berdasarkan pada riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber untuk membantu proses belajar mengajar secara efektif. Sedangkan menurut Wittgenstein, psikologi pendidikan adalah sebuah studi sistematis mengenai proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Dalam psikologi pendidikan terdapat ruang lingkup, yakni 1. Pengetahuan ruang lingkup, tujuan mempelajarinya, dan sejarah psikologi pendidikan. Yang kedua, lingkungan fisik dan psikologis, perkembangan dari murid. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar, proses tingkah laku individu. Dan yang keempat, hukum dan teori-teori belajar, pengukuran pendidikan hingga transfer belajar. Yang kelima, ilmu statistik dasar, kesehatan mental setiap individu, kurikulum pendidikan sekolah, dan yang terakhir, pendidikan dalam membentuk kepribadian individu. Dalam psikologi pendidikan terdapat tujuan, yakni ada 8, yaitu 1. Mengetahui perkembangan individu. Yang kedua, memiliki wawasan luas di bidang ilmu psikologis. Dan yang ketiga, bisa melihat realita. Yang keempat, mengetahui perubahan perilaku seseorang. Yang kelima, mengendalikan perilaku menyimpang. Yang keenam, mengetahui pola pikir. Yang ketujuh, merumuskan desain pembelajaran. Dan yang terakhir, bimbingan dan evaluasi. Berikut beberapa manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, dengan mempelajari dan mengeksplorasi metode penelitian di bidang psikologi, siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang penting bagi banyak bidang karir, termasuk posisi yang memerlukan pemikiran berbasis sistem. Yang kedua, mempelajari psikologis juga mendorong pertumbuhan keterampilan interpersonal seperti kasih sayang, empati, dan komunikasi. Selain itu, jurusan psikologi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana manusia mengembangkan hubungan dan menyelesaikan masalah kompleks melalui topik khusus psikologi seperti perkembangan dalam berbagai tahap kehidupan. Manfaat yang terakhir yakni mengetahui cara menyajikan informasi dengan cara yang dapat diterima dengan baik adalah salah satu ciri mendasar seorang komunikator yang sukses. Keterampilan interpersonal lainnya yang sangat bermanfaat. Menurut Kendra Cherry yang menulis untuk Very Well Mind, dengan mempelajari lebih banyak tentang komunikasi antar pribadi, Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang orang lain dan apa yang ingin mereka katakan. Berikut ada 11 objek psikologi, yakni yang pertama, pembawaan, yang kedua, lingkungan fisik dan psikologis, yang ketiga, proses perilaku, yang keempat, mengembangkan siswa, yang kelima, sifat dan jangkauan pembelajaran, yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yang ketujuh, mengukur pendidikan, yang kedelapan, mentransfer belajar, yang kesembilan, hukum dan teori belajar, yang kesepuluh, aspek praktis mengukur pendidikan, dan yang kesebelas, kesehatan mental. Berikut adalah metode psikologis. Yang pertama adalah metode kuesioner. Pada metode kuesioner merupakan serangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan langsung dengan topik yang ada dalam ilmu psikologi, pendidikan, dan sosial.
metode klinis. Metode yang satu ini merupakan sebuah tempat diagnosa dan juga pengobatan untuk berbagai macam jenis kelakuan, gangguan fisik hingga perkembangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode klinis ini merupakan sebuah metode yang nantinya dapat digunakan dalam ilmu psikologi agar dapat mendidik secara detail tentang sejumlah individu. Yang berikutnya, metode eksperimental. Nah, yang dimaksud dengan metode eksperimental atau eksperimen merupakan sebuah pengamatan yang nantinya akan dilakukan dengan teliti, terutama terhadap gejala-gejala jiwa yang memang ditimbulkan secara sengaja. Selain itu, untuk orang tentang metode eksperimental ini, yaitu untuk mendapatkan dan mengetahui sifat-sifat umum yang berasal dari gejala kejiwaan. Hal ini bisa meliputi kemauan, pikiran, ingatan, perasaan, hingga lainnya. Kelebihan dari metode ini tersebut yaitu dapat melakukan pengontrolan secara ketat pada faktor-faktor yang memiliki kemungkinan sehingga dapat mengaruhi hasil dari penelitian. Metode introspeksi. Pada metode introspeksi ini merupakan metode penelitian yang mana akan dilakukan dengan cara mengamati ke dalam diri sendiri. Tak hanya itu saja, dalam metode ini nanti juga bisa melihat kondisi mental seseorang dalam waktu tertentu yang meliputi perasaan, motif-motif yang ada dalam diri seseorang hingga pikiran. Dan yang terakhir adalah metode case study. Dalam metode case study ini merupakan catatan mengenai pengalaman seseorang, baik itu penyakit yang pernah ia derita, lingkungan, pendidikan, hingga perawatan. Peranan psikologi perkembangan dalam pendidikan. Tujuan utama pendidikan sebenarnya bukanlah untuk mencari atau mendapatkan suatu pekerjaan. Memang hal tersebut tidak dapat dipungkiri, tetapi pendidikan sebenarnya lebih ditunjukkan untuk mengubah mindset seseorang dalam berpandangan atau menyelesaikan masalah. Di sini ada 3 fase perkembangan psikologi, yaitu 1. Fase anak awal yang memiliki rentan umur 0-3 tahun, dan yang kedua fase keserasian sekolah antara umur 3-13 tahun, dan yang terakhir fase kematangan yakni umur 13-21 tahun. Kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan, jadi memahami psikologi perkembangan merupakan hal yang penting saat kita menjadi seorang pendidik maupun orang tua, agar kita tahu sampai tahap mana perkembangan anak dan tentunya juga dapat memberikan solusi yang tepat atas permasalahan yang dialaminya. Sekian video review materi 1 psikologi pendidikan dari saya. Terima kasih.